Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan presentasikan hasil belajar kami. Perkenalkan, nama saya Adriana Nona Ina dengan NIM akhir 15. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Benedikta Francisca Teta dengan NIM akhir 55. Perkenalkan, nama lengkap saya Grace Estiana Tumba dengan NIM akhir 011. Kami akan mulai presentasi dimulai dari Hesti. Baik, kita akan mulai modifier yang pertama. Kita masuk dulu di Blender. Kita akan masuk pada modifier yang pertama, yaitu adalah array. Array ini digunakan untuk menciptakan beberapa perubahan seperti jarak, sudut, dan skala. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu fixed count. Di count ini, jika satu, objeknya cuma satu. Jika kita ingin menambah objek lebih banyak lagi, kita tinggal ganti satunya ini menjadi 2. Sekarang kita ganti. Maka objeknya akan bertambah lebih banyak sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita masuk pada relative offset. Di relative offset ini ada vektor atau bisa dikatakan dengan jarak, ya teman. Misalkan di sumbu X ini kita ganti satunya. Kita ganti satunya ini menjadi 2. Nah, maka objeknya akan melakukan array sejumlah 2 kali dengan jarak 2 dari besaran objek tersebut. Kemudian jika kita ingin menambah objeknya, kita tambahkan maka objeknya akan bertambah sesuai dengan jarak yang kita ini kasih tadi. Sama juga dengan sumbu Y, jika kita kasih 2, coba kita kasih 2. Nah, maka objeknya akan berpindah mendekati sumbu Y dengan jarak 2. Sama juga dengan sumbu Z, kita coba kasih 2. Nah, maka objeknya akan berpindah mendekati sumbu X dengan jarak 2. Baik, seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bevel. Kita hapus dulu ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bevel. Di sini saya pakai kubus ya teman-teman. Kita pilih add modifier. Kita pilih generate, kita pilih bevel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari sisi ini teman-teman bisa lihat ujung dari sisi kubus ini berbentuk ini menumpul. Nah, ketika teman-teman menaikkan emotnya, ketika kita naikkan ini, teman-teman bisa lihat ketika kita menaikkan emot, teman-teman bisa lihat sudut dari kubus ini akan semakin membesar. Dan ketika kita menaikkan segmennya, teman-teman bisa lihat sudut yang menumpul tadi akan menjadi halus. Berbeda dengan vertices. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari kubus ini akan menumpul sisinya saja. Ketika kita naikkan ini, hanya sisinya saja yang menumpul ya teman-teman. Nah, begitu juga kalau kita naikkan segmennya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan boolean. Di sini kita hapus terlebih dahulu.
Boolean dibagi atas 3 bagian, ada difference, ada union, dan ada intercept. Oh, sorry. Ya Tuhan. Yesus. Yesus. Oh, sorry. Masuk ulang blender. Sabar. Cepat, cepat. Ya, cari. Kita langsung aja. Di sini udah ada cube. Kita perbesar, kita zoom aja. Kemudian kita masuk pada add modifier. Kita pilih general, kemudian kita pilih boolean. Di sini kita aktif yang difference. Kemudian di sini kita akan menambahkan objek baru sebagai pemotong. Kita pilih add, mesh, kemudian pilih cube. Kita tarik di luar seperti ini. Kemudian kita turunkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini jika kita klik cube yang pertama, dia masih bentuknya masih seperti awal, dia belum memiliki perubahan. Tetapi kalau kita udah bentuk dalam boolean, dia akan memiliki perubahan. Di sini kita klik objeknya, kemudian kita pilih di sini di bagian add modifier, kita pilih objek, tetap di objek, lalu bagian solver ini kita pilih face. Lalu pada eyedrop ini kita pilih, lalu kita klik pada bagian cube yang kedua. Nah, di sini dia udah memberikan perubahan. Ini adalah perubahannya. Untuk melihat lebih jelas, kita klik cube yang kedua, lalu kita bentuk dia dalam rangka dan kita pilih objek properties. Lalu kita pilih viewport display. Pada bagian display ini, yang teksturnya kita ubah jadi where. Di sini kita bisa skill is Z. Dan kita coba majukan. Nah, ini adalah perubahannya. Tetapi kalau kita belum apply, dia masih di bentuk awal, masih belum memiliki perubahan. Tetapi kalau kita sudah apply, maka dia memiliki perubahan. Kita akan apply, kita klik objeknya, kemudian kita masuk pada add modifier, lalu pada bagian di atas intersect union dengan difference ini kita klik yang bagian atas, lalu kita pilih apply. Nah, kalau kita geser, kalau kita geser, dia sudah memiliki perubahan. Ini untuk difference, kita akan lanjut yang bagian union. Sama, kita klik add, tambah objek baru, pilih cube. Lalu pada bagian sini kita tambah objek baru dengan add, kemudian pilih mesh lagi, lalu kita pilih icon sphere. Kita tarik di luar, kurang lebih seperti ini. Di sini dia akan menyatukan cube dengan icon sphere ini akan menyatu jadi satu. Pertama kita klik cube-nya, kemudian kita masuk pada add modifier, boolean, kemudian kita aktifkan yang union. Lalu pada bagian solver ini sama, kita pilih face, kemudian eyedrop-nya kita klik, lalu kita letakkan pada icon sphere. Seperti ini. Kalau belum di-apply, sama, dia belum memberikan reaksi. Tapi kalau udah di-apply, dia akan memberikan reaksi seperti ini. Dia menyatu. Tetapi icon sphere-nya ini masih tetap utuh, seperti ini. Ini adalah tampilan akhirnya. Kita akan masuk pada bagian intercept. Sama, kita tambahkan objek, mesh, cube, lalu di sini kita klik terus, kita masuk add modifier, lalu kita pilih boolean. Di sini kita aktifkan intercept. Kita akan menambah objek dengan cara add. Kita pilih icon sphere. Di sini dia akan memotong atau mengiris. Nah, sini caranya kita klik objek yang cube ini. Pada bagian sini tetap
kita pilih face, kemudian kita pilih eyedrop, lalu kita klik di sini. Ini adalah tampilannya guys. Di sini kita akan mengapply untuk melihat hasil akhirnya. Kita angkat. Nah, ini adalah dia mengambil irisan dari cube tersebut. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.